Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Anwar dalam AWR Story. AWR Story. AWR Story. Ya. Oke, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya video-video dari saya. Kita akan membahas tentang perjalanan wartawan. Tapi kali ini dia sekarang udah nggak jadi wartawan lagi. Oke, saya Riki Ramadan. Asal saya dari bumi, tapi aslinya saya dari surga tadinya. Iya. Cuman ayah saya menyelundupkan ke ibu saya tuh, sehingga saya ada di bumi sekarang. Di bumi. Aslinya dari surga. Dari surga. Oh. Baca. Bukan antek-antek, ini kan kreator sejagat kan. Tadinya mau bikin begitu. Tadinya. Oke. Oke, jadi saya kenal Ricky ini sebenarnya udah dari zaman kuliah, dan dia juga yang bikin saya ikut terjun ke dunia media massa, jadi jurnalis gitu. Oke, gue kenal lu kan pas pertama gue diterima di media gue kan langsung hubungin Lela, terus langsung hubungin lu biar liputan bareng gitu. Nah, kalau lu sendiri kenapa sekarang udah berhenti dari media? Gimana ya jawabnya ya? Gimana? Agak susah ya. Ya mungkin saya tidak akan menyebutkan tempat media saya ya, karena saya tidak enak. Pilar Radio. Ya saya berhenti itu ya saya pengen berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua saya, dengan keluarga saya gitu. Soalnya kemarin saya sejak menjadi wartawan itu waktunya itu saya pulang malam, kadang nggak pulang sama sekali, kadang kalau ada tugas keluar kota berapa hari tuh nggak pulang gitu. Nah, dan saya memutuskan untuk resign karena pekerjaan wartawan itu banyak orang yang bilang nggak ada masa depan atau apa. Enggak kok, saya sih ya sejahtera waktu kemarin. Kalau saya gitu. Sombong amat. Intinya sih ingin ingin sering-sering ada di rumah lah gitu. Biar ibu saya masak terus. Tapi di rumah menurut lo sekarang gimana? Maksudnya setelah perbedaan setelah jadi wartawan dan berhenti gitu. Kalau untuk wartawan ya berhubung saya berwartawan itu tidak jauh dengan dunia tulis menulis gitu ya, membuat laporan dan lain sebagainya. Saya juga masih tidak meninggalkan kok tentang dunia menulis gitu. Saya masih mengirim tulisan-tulisan tapi nggak ke media. Kemana? Saya sering ikut kemarin saya ikut lomba nulis di Unisa. Meskipun saya nggak masuk juara 1, setidaknya saya dapat sertifikat. Itu lumayan lah. Yang penting sertifikat ya. Dan tulisannya itu ternyata ya katanya sih dibukukan, saya juga belum pernah baca. Oke, jadi masih berhubungan lah dengan dunia tulis menulis kan? Iya. Media pertama lu apa? Media mungkin nggak usah saya sebutkan ya soal media sih ya. Saya udah mending cerita soal pengalaman saya mungkin. Pengalaman saya yang di Cirebon mungkin ya. Saya pertama jadi wartawan di Cirebon itu ya kebetulan ada teman saya namanya Lela. Emang dia duluan sih yang masuk menjadi wartawan. Dia sering menghampiri saya, waktu itu sering datang ke saya untuk bertanya cara nulis, cara bikin laporan untuk supaya menjadi berita itu kayak gimana. Ya akhirnya kita diskusi dan sharing, dan akhirnya dia jadi wartawan beneran waktu itu. Hingga akhirnya berita-beritanya juga katanya naik gitu. Nah hingga akhirnya saya juga ikut masuk ke media, medianya media elektronik waktu itu. Dan saya di situ baru sama Lela berdua. Dan akhirnya saya bertemu dengan teman saya, salah satunya itu di mana ya waktu itu di liputan soal
hari buruh kalau nggak salah. Pas hari buruh di Disnaker saya ketemu dengan teman saya, namanya inisialnya Rival Azizi, inisialnya. Ya. Halo Rival. Saya bertemu dengan dia dan kebetulan dia itu masih muda gitu. Dan saya belum kepikiran waktu itu pengen ngumpulin wartawan-wartawan muda gitu. Cuman waktu itu kita ajak karena dia juga bingung katanya mau liputan kemana gitu. Akhirnya saya ajak gabung dan kita di situ diskusi tiap hari. Diskusi soal liputan, gibah soal pemerintah, gibahin soal orang lah, gibahin soal isu-isu. Nah, intinya saya sering ngomongin orang, jelek-jelekin orang waktu itu buat cari bahan berita. Dan hingga akhirnya saya punya inisiatif, kadang Rival itu minta berita ke saya, Lela juga minta berita ke saya. Hingga akhirnya saya daripada satu-satu, akhirnya saya bikin grup waktu itu. Turunkan ke Dinsos waktu itu. Dinsos. Tapi Dinsosnya nggak tahu daerah mana ya, saya nggak akan sebutkan ini. Inisialnya Pak Kadisnya inisialnya Jamaludin waktu itu. Nah, karena kenapa saya bikin grup dengan nama itu? Ya, bertiga ini ternyata satu pemikiran, benci semua sama Kadis Dinsos. Karena kita waktu itu banyak isunya itu di Dinsos, tapi Kadisnya susah banget ditemuin. Sekalinya ditemuin, kasih pertanyaan, dia nggak bisa jawab gitu, jawabnya iya tidak, makanya kita males gitu. Nah, akhirnya kita bikin grup itu. Nah, dan kita manfaatkan grup itu ternyata untuk sharing soal isu-isu berita, meskipun di situ banyaknya bulian-bulian kelela waktu itu. Oke. Berarti apa ya, jadi wartawan tuh kendalanya khususnya yang pertama itu apa menurut lo Ki? Kan katanya susah cari jaringan gimana kayak gitu. Mungkin untuk pemula ya, modelan saya waktu kemarin itu di Cirebon itu mungkin saya bisa dibilang masih baru gitu. Dan saya belum mengenal narasumber, dan saya juga belum mengenal instansi-instansi ada apa aja di sini. Dan saya juga belum tahu tentang wilayah Cirebon itu kayak gimana gitu. Mungkin kendala yang pertama yaitu narasumber mungkin bagi saya pertama di sini. Dan kebetulan teman-teman saya juga itu narasumber. Dan yang kedua itu besok mau liputan apa sih? Karena kita juga ada senior gitu di media masing-masing gitu. Seperti di media saya ada senior saya yang memang pembagian posnya itu kurang jelas hingga akhirnya saya juga bingung. Saya liputan ke sini ada senior saya. Suka bentrok. Saya liputan ke sini ada senior saya. Ke Polres ternyata ada senior saya. Jadi bingung. Akhirnya kita mainin modelan apa ya? Riset abal-abal. Riset abal-abal dengan cara gibah. Ini gimana sih ini dan hingga akhirnya kita waktu itu yang paling mencolok itu waktu PPDB tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, di situ kita mencari data, alhamdulillah datanya valid hingga akhirnya ke dinas pendidikan itu didemo oleh LSM, nggak tahu sama orang tua waktu itu pernah gitu. Ya, kasihan saya sama Pak Kabitnya itu, namanya itu inisialnya Pak UU. Sekarang udah pensiun. Oh, udah pensiun sekarang ya. Maaf Pak UU, maaf. Kita CS waktu dulu Pak UU. Oke. Terus apa ya? Selama jadi wartawan nih, pengalaman yang paling berharga itu apa? Paling berharga ya? Kalau bagi saya sih bukan yang berharga tuh bukan soal saya diteror atau apa, enggak. Saya sih enggak kayak Dika katanya diancam dibunuh bangga, saya sih enggak. Malah takut soalnya saya sih begituin. Enggak kayak lu Dek, gua sih Dek. Tapi yang paling berharga itu ketika apa yang kita liput itu ada efeknya gitu. Contohnya waktu itu kita rame-rame dan waktu itu ada grup ya, saya punya grup waktu itu wartawan ceria. Namanya Waria ya. Kita sama teman-teman Waria, Mas Anwar, wartawannya koran ini ya. Koran apa? Ya agak terkenal sih di Cirebon. Ada di Cirebon. Kita ngajak liputan kemana? Ke Argasunya. Itu ada salah satu orang yang punya penyakit aneh lah kata dia itu. Namanya Mbak Mita atau apa tuh. Nah, itu yang mungkin ya selama liputan yang paling berkesan sih itu. Karena waktu kita habis meliput, kita dipanggil sama Pak Kadisnya. Dikira kita mau disomasi, kirain tuh. Ternyata di sana diajak diskusi ternyata. Meskipun Mas Anwar sempat disemprot kok awal sih. Iya. Berarti apa ya? Kita jadi wartawan tuh kebahagiaannya bukan cuman kita dapat duit ya? Bukan, tapi bisa membantu orang gitu. Iya, bisa membantu, bisa menyuarakan
suara orang-orang, apalagi orang-orang yang apa ya, yang nggak bisa menyuarakan dengan lantang lah kayak gitu. Iya. Nah, yang jelas sih itu yang mungkin paling berkesan ya dari segi ekonomi. Mungkin waktu kemarin itu keluarganya tidak mampu, maaf. Yang kedua, dia udah belasan tahun apa puluhan tahun itu waktu kemarin tuh menderita penyakit yang aneh lah, penyakit yang nggak tahu itu awalnya itu apa namanya tuh, ketusuk paku ya, ketusuk paku, kacugak ya, kacugak paku awalnya itu. Umur usia 4 tahun, saya masih ingat 4 tahun itu. Hingga dia sampai menikah dan punya anak masih sakit, dan katanya itu kakinya itu sampai ngeluarin apa, busuk lah, sampai ngeluarin katanya apa, belatung apa katanya itu ya. Itu luar biasa lah. Luar biasa, ada efeknya itu. Dan kita pun belum bukan kita ya, saya pribadi pun belum menengok ke sana lagi, katanya sih ditangani katanya. Iya. Tapi nggak tahu, saya belum menengok ke sana lagi gitu. Oke, siap. Jadi itu saja, mungkin kita akan sambung lagi dengan tema-tema yang lain, tetap di AGR Story. Sampai jumpa. Jangan di like.